Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya membuat tutorial cara membuat media pembelajaran lewat Google Formulir. Karena sering banyak yang menanyakan ya di inboxnya Facebook atau di chat WA waktu saya posting, ini caranya bagaimana sih Pak? Ya banyak ya, tidak satu dua bahkan sampai puluhan ya, banyak sekali yang chat atau berkomentar ya. Caranya bagaimana? Sebenarnya ini sangat mudah ya, menggunakan Google Formulir namanya. Silakan googling saja kalau nggak tahu websitenya. Saya sih biasanya ya pakai googling saja ya. Tampilan saat kita membuat itu begini. Jadi kita isikan nama siswa, ini biasanya harus dibuat wajib ya, biar datanya terekam, nama siswa, kelas, nomor absen, ini dibuat wajib ya. Nanti wajib itu ada tanda bintang ini kita isikan. Saya biasanya menggunakan fitur drop point, jadi memilihkannya ke bawah. Tampilannya bagaimana kalau ke siswanya? Tampilannya akan seperti ini. Cara ngeceknya bagaimana tampilannya ke siswa? Pratinjau ya, tombol ini dicari. Ini saya pakai HP loh ya, kalau di komputer mungkin beda. Nah, ini tampilan di siswanya saat mengerjakan. Ini diisikan, misalkan tes. Ini saya biasanya menggunakan drop down ya. Drop down itu di tombol sini. Nah, ini bisa muncul pilihan kelasnya. Ya, kita sendiri yang input ini. Misalkan saya input kelas 3A. Nomor absennya pun sudah saya inputkan drop downnya. Jadi tinggal diklik ini siswanya. Terus muncul ini angka-angka nomor absennya, silahkan dipilih. Misalkan nomor 1. Nah, untuk siswanya sudah muncul begini. Nah, sehingga ini kan ada soal nomor 8 ini ya, memang mengirim foto tentang kegiatan pelajar Pancasila yang berakhlak mulia ya, seperti sedang beribadah, memberi makan binatang ya, mencium tangan orang tua ya, seperti itu. Nah, ini biasanya siswanya saya simpan di Google Drive juga. Ini mereka mengirim tugasnya, misalkan saya pilih salah satu. Nah, ini mereka mengirim di WA ya, mengirimkan di WA tugasnya ya, untuk yang soal nomor terakhir ya. Nah, soal yang nomor ini itu yang foto tadi, foto yang ini teman-teman ya, teman-teman guru sekalian ya, soal nomor 8 tadi. Soal mengirimkan foto ini saya biasanya membuat poinnya lebih besar ya, pokoknya soalnya sebenarnya sih bisa 1 sampai 10 ya, karena pembelajaran daring ya, biar tidak memberatkan orang tua ya, kita bikin soal yang semudah mungkin tapi efektif gitu ya. Jadi walaupun mereka tidak ngirim foto, ini sampai 7 soal itu 10 poin, jadi totalnya 70 kan. Ini sebenarnya totalnya adalah 100 poin ya kalau di tampilannya. Nah, tampilan ini sebenarnya adalah poin totalnya 100. Saya membuat soalnya sampai 7 untuk yang jawab soal. Untuk mengirim foto ini 30, sehingga 70 ditambah 30 sudah 100. Kalau misalkan ada yang keberatan untuk mengirim foto ya, bisa memilih tidak begini. Jadi siap ini skornya 30, kalau tidak ya tidak dapat skor ya. Berarti mereka tidak bersedia mengirim foto ya, mungkin repot ya. Kita harus maklumi seperti itu karena ini juga pandemi. Jadi 70, skor 70 kan sudah cukup bagus. Nah, sekarang masuk cara membuatnya. Jadi saya biasanya mula-mula memasang memasang judul foto dulu ya, header ya namanya. Nah, sekarang saya masuk untuk mula-mula membuat Google Formulir. Ini dari akun yang berbeda ya, dari akun yang berbeda. Kalau nggak tahu websitenya ya cukup googling saja Google Formulir ya, Google Formulir ya. Terus pilih yang mana, yang ini aja ya, yang login. Barangkali teman-teman di browsernya belum login, atau ini atasnya saja nggak apa-apa, yang atas ini ya,
yang form tersebut, yang paling atas nggak apa-apa, yang paling atas saja lah. Nah, setelah itu ke sini ya, ini bukan untuk bisnis ya, pribadi saja. Ya, sudah. Nah, untuk mula-mula saya biasanya sih bikin judul foto atau bisa menuliskan judul soalnya atau judul formulirnya. Ini bisa digunakan untuk mensurvei juga, mensurvei siswanya apakah keberatan mengikuti daring atau memilih media apa, itu bisa di sini. Tapi karena ini untuk membuat soal ya, saya tutorialkan untuk membuat soal. Nah, judulnya tadi kan pendidikan karakter pelajar Pancasila berakhlak mulia ya. Oh, yang ini ya, yang tampilan kita saat membuat soal, pendidikan karakter pelajar Pancasila berakhlak mulia ya. Ini fotonya seperti ini. Seperti ini tampilan kosongannya ya. Ini sebenarnya formulir tanpa judul yang ada tulisan ini. Nah, ini formulir tanpa judul ya. Ini nanti akan keklik sendiri kalau kita mengeklik di sini, nanti akan keisi sendiri. Jangan lupa ini juga diklik ya setelah mengisi judul. Tadi misalkan pendidikan karakter ya, kita tulis. Oh ya, biar menarik tulisannya bisa diatur di sini teman-teman. Sebentar. Ya, biar bisa menarik hurufnya diaturnya di sini. Jadi ya kita buat gambarnya dulu. Ya. Saya biasanya menggunakan Incolix. Ya, cara membuat gambarnya nanti saya tutorialkan juga ya. Ini kan saya sudah membuat gambarnya. Nah, ya di sini ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Klik ini, klik yang ini. Ya, sudah muncul, terus pilih header ya. Ini untuk memasang foto judul. Tema ya, foto tema atau foto judul tentang formulir ini ya. Ini diklik, pilih gambar ini, diklik. Terus di mana? Diunggah ya. Di bagian unggah. Bagian unggah, mencari folder kita. Biasanya kalau HP itu nggak muncul galerinya seperti ini. Terkadang kali. Kalau ada galerinya langsung di galerinya boleh dipilih. Kalau nggak ada ya pilih file saya atau file ini. Semuanya bisa. Terus di tombol mana? Nah, ini kan campur-campur ya, foto yang mana biar gampang, masuk aja di kolom galeri. Ini klik ini, 23 ini. Nah, ini nanti ada muncul galeri kita kok biasanya. Galeri. Atau kalian ingat-ingat, teman-teman ingat-ingat foldernya ditaruh di mana foto itu. Ini fotonya sudah saya desain sebelumnya ya. Karena ini kan tutorial ya. Di sini biasanya saya membuat foto-foto itu dengan Incolix. Membuat thumbnailnya YouTube itu juga menggunakan Incolix saya biasanya. Nah, ini kan fotonya. Nah, muncul ya. Kalau misalkan gagal loadingnya tadi, ya diulangi lagi. Tekan tombol ini ya, tadi terus pilih unggah ya. Pilih header ya, terus unggah. Dicoba-coba saja dulu teman-teman belajar. Awal-awal ya mungkin kagok ya, tapi lama-lama nanti bisa. Nah, ini ditaruh ke bawah ya, dipaskan ini posisinya. Kalau misalkan kebanyakan ke kiri ya dipaskan begini, dipaskan bisa. Nah, dipaskan seperti ini ya. Biar apa sih tujuannya ya? Biar kelihatan bukunya ya, garudanya kelihatan semua. Terus pilih selesai. Pilih selesai. Oh, ini kalian juga bisa, teman-teman bisa membuat warna latarnya ini. Ini bila tidak ungu, misalkan kurang menarik ungu, bisa milih warna-warna ini. Kalau ini warnanya masih kurang sreg, bisa ditambahkan yang lain. Nah, kita geser, misalkan memilih warna, tadi kan saya milih warna apa ya, agak jingga ya. Ini tambahkan.
Warna latar ini biasanya cuma segini saja. Nah, biar ini untuk tulisannya Google Formulir. Kalau dasar ya seperti ini dasarnya, jadi warna dasar tulisan dasar, model dasar. Tapi saya biasanya membuat yang lucu gitu. Nanti bentuknya tulisannya jadi unik. Jadi ini untuk gaya font ya, gaya menulis. Ini bisa juga tulisannya bergaya ini huruf sambung ya, huruf sambung ya, dekoratif. Ini formal ya, untuk dasar. Ini terus lucu. Saya biasanya pakai yang lucu saja. Kita terapkan, klik ini ya, terapkan. Nah, sudah selesai. Untuk memasang gambarnya, kita isikan judulnya apa ini. Judulnya samakan dengan ini boleh, atau yang lain, tapi ya harusnya sih sama ya. Ini kan pendidikan karakter ya. Saya tulis pendidikan karakter. Ya. Nah, selesai. Ini sudah tersimpan langsung di Google Drive kalian loh ya. Di Google Drive akun kalian. Jadi perhatikan akunnya yang mana. Ya, ini sudah tersimpan di Google Drive. Lah, formulir ini tanpa judul. Jadi biar ada judulnya, ini diklik ya. Diklik nanti tulisannya akan sama seperti ini, teman-teman. Diklik di sini. Nah, ini kan sudah terisi ya. Sudah terisi judulnya. Ini nanti akan masuk di drive teman-teman semuanya. Ini tulis saja misalkan tim guru atau nama teman-teman siapa. Misalkan nama saya Abdi Malik Ramadhani ya, bisa ditulis nama kita, atau misalkan untuk nama tim guru ya, tim guru itu. Kalau untuk individu boleh tulis nama kita sendiri, Abdi Malik Ramadhani. Gelar kita ya boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Tadi kan nama siswa ya, nama siswa dituliskan di sini teman-teman. Nama siswa atau siswi ya, nama siswa. Ini biasanya tampilannya langsung pertama ya, di sini. Nah, untuk menambahkan lagi apa? Ini untuk menambahkannya, tombol ini ya, diingat-ingat, tombol ini untuk menambahkannya, untuk menambahkan. Nah, ini biasanya saya buat wajib diisi. Kalau data pribadi itu wajib diisi ya, data siswanya. Ini langsung centang ini, tekan tombolnya ya. Nah, untuk menambahkan lagi kelas, misalkan kelas, kita tulis kelas. Nah, ini saya biasanya menggunakan drop point, jadi biar tampilan seperti tadi loh teman-teman ya. Ini saya biasanya pakai drop down ya, drop down bukan drop point ya, drop down ini ya. Nah, di sini ya letaknya. Jadi nanti tampilannya seperti tadi loh. Saya ulangi lagi ya, yang tadi. Drop down nanti akan muncul pilihan kelasnya ya, seperti ini ya. Muncul seperti ini ya. Jadi ini tampilan di siswanya kalau mengisi. Pokoknya intinya dicoba-coba saja. Ini kan belum saya isi, jadi nah klik saja di bagian kelas ini. Di bagian tulisan kelas, pilih drop down. Saya biasanya pakai drop down biar menarik lah itu biasanya. Ini 3A, 3B. Misalkan kelasnya kan kelasnya saya sampai banyak sampai F. 3B, 3C lah saya buat sampai 3C ya. Nanti tampilan kesiswanya bagaimana? Ngeceknya di sini. Kalau teman-teman saya sudah benar apa belum, ngeceknya di sini ya teman-teman. Di pratinjau, di tombol ini, terus nanti muncul pratinjau. Biasanya di ujung-ujung sini lah. Cari tombol ini. Ini di komputer juga bagaimana saya nggak tahu ya, karena ini pakai HP. Saya biasanya memang pakai HP, pakai tablet ya ini. Pakai HP juga sering saya menggunakan pakai HP. Jadi pratinjau ini. Nah,
Nanti tampilannya seperti ini di siswanya. Ini mengisi wajib diisi. Ini wajib ya. Oh, kelasnya belum saya setting wajib ya. Saya tutup dulu. Kelas belum kita setting wajib, berarti kita taruh bawah. Nah, ini harus disetting wajib. Ya. Ini ya, pastikan wajib. Karena biar masuk, kalau nggak diisi, ya, yang wajib ini kalau nggak diisi tidak akan bisa melanjutkan ke bagian soal. Jadi siswa mau nggak mau harus mengisi. Tujuannya apa? Tujuan biar mempermudah kita. Ini kelas mana? Misalkan ini dibuat untuk tim guru. Kalau untuk kita pribadi ya biar kita tahu absennya berapa gitu. Biar kita mempermudah kita. Nah, ini untuk tim guru misalkan. Jadi satu Google Formulir untuk beberapa guru. Terus kita tambahkan nomor absen. Biar tidak lama saya buat absennya sampai 1 sampai 3 ya. Biasanya saya sih lebih suka pakai drop down ya. Di tombol ini, drop down. Boleh jawaban singkat, tapi biasanya keliru biasanya siswanya menuliskan nomor absennya kadang keliru. Jadi saya pakai drop down. Jadi ini diisikan nomor 1, 2 ya diisikan 2. Jadi sampai 100 ya sampai 100. Diisi sama dengan ini saja. Diisikan sama dengan yang samping sini saja. Ini saya buatkan absennya sampai 4 gitu aja ya. Bang ya, biar nggak lama-lama. Nah, untuk ngeceknya bagaimana? Ngeceknya ya tadi ya, di tombol ini ya, cari tombol ini sampai muncul perhatiin jauh. Ini kalau yang pakai bahasa Inggris nggak tahu saya. Jadi setting di bahasa Indonesia saja ya. Perhatiin jauh, ini ada lambang mata ya, ini untuk melihat hasil tampilannya bagaimana karya kita. Nah, tinggal siswanya tinggal mengisi namanya. Misalkan namanya adalah Amanda Manupo gitu ya. Amanda Manupo. Ya, kelasnya misalkan kelas 3A. Nomor absennya misalkan nomor 2 gitu. Kalau absennya bisa ditambahkan tadi di sana ya. Terus kirim. Nah, ini masih bagian data siswa, kita belum bikin soalnya. Bagaimana biar masuk ke, sebaiknya sih buatnya di 2 bagian. Bisa kita buat sampai ke bawah, ini bisa langsung pertanyaan, tapi kurang menarik ya. Oh ya, ini belum ya teman-teman, belum diisi. Untuk data pribadi untuk data siswa itu usahakan wajib diisi ya. Untuk tampilan pertama klik wajib diisi untuk mempermudah pengerjaan kita merekap nilai mereka. Nah, terus kita tambahkan bagian berikutnya di sini tombolnya. Bagian berikutnya itu di sini teman-teman. Di sini ya. Ini untuk menambahkan soal biar gampang, soalnya diberi foto gitu. Ini di sini. Ini untuk videonya. Ya, di sini ya. Nah. Di sini. Ini untuk mengatur lanjut ke bagian berikut atau untuk mengacak, tapi sebaiknya disetting lanjut ke bagian berikut ya. Ini ada begini ya, nanti acak adul nanti tampilannya. Kalau jadi setting usahakan lanjut ke bagian berikutnya, nanti kita cek lagi. Nah, ini masuk ke pertanyaannya atau materinya. Tadi apa materi saya tadi tentang pendidikan. Jadi ini isian saya, ini rata-rata nomor absennya per kelas itu bisa sampai segini teman-teman di sekolah saya mengajar. Nah, terus kita isi di sini judul materinya, siap menjadi pelajar Pancasila yang berakhlak mulia misalkan. Simak videonya ya anak-anak, itu kita isikan di bagian kedua ya. Tonton videonya ini. Lalu jawab pertanyaan dengan teliti dan benar. Kita boleh menampilkan foto atau bisa menampilkan video. Foto materinya atau mungkin berupa tulisan. Boleh kalian teman-teman buat materi berupa tulisan, bisa ini materinya untuk tulisan. Nah, kita isikan ya, siap menjadi pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Ini sesuai kreasi teman-teman guru sekalian, siap menjadi pelajar Pancasila berakhlak mulia.
Ini bisa kalau soal matematika ya diisi soal matematika. Matematika tentang pecahan ya diisi matematika pecahan. Terus ini penjelasannya, matematika pecahan itu apa saja sih gitu. Pokoknya sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini kan simak videonya. Atau simak fotonya ya. Misalkan materinya tentang matematika, soal matematika itu bisa kita tampilkan dulu gambarnya teman-teman. Pasang dulu gambarnya. Nah, misalkan untuk soal matematika ya ini andaikan ini untuk soal matematika ya, karena biar sekalian saya jelaskan juga. Nah, tetap ya unggah ya. Ini sisipkan gambar. Kalau video tadi sisipkan video, jadi cari ini masuk ke file kita. Nah, biasanya tampilan HP nggak ada di galerinya, nggak muncul ya, pakai file atau file saya ini. Nah, biar mempermudah kita, tekan saja tombol ini, atau mungkin muncul galeri kalian di sini, teman-teman. Galeri teman-teman di sini. Atau kalau nggak ada ya lihat di tombol ini. Atau bila sudah muncul di file terbaru ponsel kalian, gampangnya sih kalian pindah saja foldernya, nanti akan muncul di halaman utama di sini biasanya. Ini mempercepat proses pembuatannya. Jadi gambarnya tadi pindahkan, yang sudah teman-teman buat pindahkan ya. Kalau mau kok nggak ada, pindahkan saja foldernya, pindahkan ke kamera atau ke folder download atau kemana, biar muncul di file terbaru di sini. Ya, tunggu sampai loading. Nah, ini muncul di bawah, nah, teman-teman. Nah, ini kan posisinya kok di atas ya. Ini bisa kita geser loh, teman-teman. Kita bisa menggesernya ke bawah. Misalkan keliru ya, kita geser ke bawah. Ditekan, nah, digeser ke bawah bisa ini. Ini kita bisa geser ke bawah. Ya, bisa kita geser ke bawah. Nah, kan bisa ke bawah ya. Di tombol mana? Di tombol ini. Jadi yang telaten ya. Kalau misalkan nggak berhasil ya dihapus aja, diulangi lagi ya. Kadang membuat Google formulir kok bikin ngono, kok tiba-tiba kok ke atas gitu. Kalau bingung ya dihapus lagi, diulangi lagi tadi. Bagian nguploadnya ya di sini ya kalau gambar. Nah, ini ditulis perhatikan gambar berikut. Terus kita bikin soalnya matematika. Misalkan perhatikan gambar pecahan. Perhatikan pecahan berikut lah misalkan ya. Nah, untuk pertanyaannya kita tulis di sini. Tanya nomor 1, berapa nilai pecahan dari gambar itu, misalkan gitu. Atau kita cut dulu gambarnya. Ini untuk soal nomor 1, nomor 2 jawabannya apa gitu. Kita bisa berkreasi ya. Nomor 3 seperti itu ya. Paham ya? Nomor 1 ini kan karena saya buat satu gambar. Ini misalkan kita potong gambarnya ini, kita potong satu-satu. Jadi nomor 1 sendiri, nomor 2 sendiri, nomor 3 sendiri. Menambahkannya bagaimana? Di sini. Nah, paham ya? Kalau misalkan ada kekeliruannya, sekalian saya bahas juga. Nah, ini kan sebenarnya materinya pelajar Pancasila ya, tinggal dihapus saja. Ini klik di bagian judulnya boleh. Nah, nanti ada tombol hapus ini sampah ini. Cari tombol hapusnya. Setiap gadget beda-beda ya letaknya. Dihapus saja. Ini juga kalau bingung dihapus juga bisa dihapus. Ini tombol hapusnya. Oke, karena ini materi tentang Pancasila tadi ya saya pakai videonya ambil di YouTube-nya Kemendikbud ya itu. Atau kalau teman-teman punya video pembelajaran di YouTube bisa sertakan linknya. Ini gunakan linknya. Di bagian mana? Di bagian sini untuk menyisipkan video. Ya, untuk menyisipkan video di bagian sini. Ini untuk video ya. Ya. Ini taruh linknya. Tahu ya cara ambil link di YouTube? Pasti tahu ya. Ini bisa di tombol ini teman-teman, atau klik YouTube-nya, klik videonya bisa. Tapi saya biasanya di sini biar enggak. Nah, di tombol bagikan ini cari salin link.
cari tombol salin link ini ya, ini untuk cari. Nah, ini salin link, atau kalian bisa klik videonya, terus tombol bagikan, cari tombol salin link ya. Saya matikan dulu suara videonya ya. Nah, paham? Cari tombol salin link ya. Tombol bagikan, cari tombol salin link, ini untuk menyalin link YouTube-nya. Terus kita buka browser yang tadi untuk kita masuk mencantumkan videonya. Nah, karena ini hilang tadi ya kita klik lagi kalau misalkan hilang tadi tombolnya. Nah, kita tempelkan link YouTube-nya tadi di sini. Itu juga kalau kalian punya, teman-teman punya YouTube pembelajaran sendiri, video YouTube, bisa tempelkan linknya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Jangan lupa ini diklik ya teman-teman, biar tombol pilihnya ini muncul. Klik, nanti biar tombol pilihnya ini jadi biru. Ya sudahlah, ini keliru lagi. Ini bisa kita taruh di bawah biar tidak keliru. Biasanya begini ya. Jadi ya, usahakan langsung ke bawah gini, seret ke atas, pilih. Oh, ini masih tetap keliru, tapi gak apa-apa lah, kita taruh ke bawah bisa ya. Biasanya memang begitu Google Formulir, jadi harus telaten. Ini bisa kita paskan ke bawah kok teman-teman. Ya kan bisa. Oh, dia sudah di bawahnya ini ya. Kalau bingung ya dihapus lagi aja ya. Bisa kok, ini tombolnya untuk menyeret-nyeret ke bawah. Ya, di sini. Misalkan posisi nomor absennya mau dipindah ke setelah nama, ya tinggal diseret ke atas gini. Ya, bisa ya. Ingat ya. Sudah, ini nanti tampil videonya judulnya apa? Video pelajar Pancasila berakhlak mulia gitu. Video pelajar gitu ya. Saya kalau ketikkan nanti lama, nanti soal-soalnya ditambahkan di sini. Tombol yang mana, tombol yang ini, teman-teman. Soal-soalnya. Kita selesaikan dulu. Selesai. Terus kita tombol ini kita taruh pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa? Itu. Apa sesuai kreasi kalian ya pertanyaannya. Terus seperti itu, pokoknya banyak-banyak berlatih saja, nanti akan mahir ya. Untuk ngecek tadi, saya ulangi lagi, untuk ngecek tampilan hasil kreasi Google Formulir kita bagaimana, itu di sini. Nah, ini untuk mengeceknya. Ini kita bisa isi tes, tapi jangan diisi berikutnya ya, nanti kerekam di data kalian. Jangan tekan tombol kirim. Nah, ini karena tadi saya nggak mengisi pertanyaannya, nih kalian isi sendiri di bagian membuat soalnya ya. Ini kan pratinjo ya. Ini nanti muncul videonya. Ya, gitu ya. Nah, untuk ngetes, nah ini kan ngetes ya, jangan tekan tombol kirim, nanti nama kalian tes tadi masuk teman-teman. Jadi cukup kembali saja atau ditutup saja, ini pratinjo ini ditutup saja link. Nah, ini kembali ke soal kita ya, tampilan kita membuat soalnya, ini diisi soalnya, gitu ya. Silakan berkreasi, dicoba-coba sendiri. Nah, sekarang cara membuat gambar judulnya itu saya lewat Incolix ya. Biasanya saya tahan videonya, fotonya begini, terus tombol berbagi ini nanti akan masuk pilihan aplikasi mana yang
kita masukkan. Nah, ini aplikasi Incollage itu edit foto atau kolase gitu biasanya, edit foto ini. Enaknya Incollage itu kita bisa milih rasionya. Ini rasionya 16:9. Ini bisa kita pilih rasionya. Kalian coba-coba dulu aplikasi Incollage-nya. Ini kita bisa menambahkan foto di dalam foto. Nah, ini saya tempelkan gambar Garuda, biar Garudanya itu tidak menutupi gambar background ini, itu download Garuda PNG ya. Atau kalian hilangkan dulu backgroundnya. Ya, di tombol tambahkan foto ini. Tambahkan foto, kita cari gambar Garudanya. Ini gambar saya banyak sekali teman-teman. Nah, ini yang PNG. Ini bisa kita paskan gini, karena bentuknya Google Formulir itu kan memanjang ya, jadi kita desain memanjang. Terus kita ketik pelajar Pancasila berakhlak mulia misalkan. Nah, ini bagus teman-teman koleksi itu. Ya, kita rubah warnanya dengan ini ya. Ini. Saya biasanya suka warna ini biasanya, oranye ini. Nah, biar lebih cereng lebih terang lagi, tepinya diberi hitam ya. Ini kan warna huruf, ini warna tepi. Ini label ini untuk apa ya? Untuk memberi warna sebelah sininya, jadi misalkan kalau jadi putih ya jadi putih gitu. Nah, ini biasanya saya kasih tepi saja biar lebih bagus. Kalian coba-coba sendiri ya. Nah, setelah di tepi kita pilih hitam ini, terus kita seret. Lihat perubahan warnanya ya, lebih terang ya, lebih jelas. Ada pinggir-pinggirannya ini hitam. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita pasang teman-teman. Kita simpan ya, kita tombol simpan ini. Nah, ya kan sudah tersimpan, siap kita gunakan foto itu ya, di sini. Kita bisa mengganti fotonya, ini bisa kita ganti. Yang tadi kita ganti yang terbaru tadi ya teman-teman. Ya, kalau muncul galerinya ya lihat di galerinya. Ini kalau misalkan untuk AP yang keluar galerinya, langsung kita galerinya. Kita buka galerinya, itu biasanya muncul di Incollage ya, karena judulnya aplikasi adalah Incollage. Ya sudah, kita pasang. Ya, tinggal kita seret. Ini kita seret yang kotak ini, yang kotak persegi panjang ini. Kita seret, paskan dengan gambar Garudanya sama buku tulisnya ya. Nah, ya. Oh, masih kurang pas. Ya, sudah pas. Lalu tombol selesai. Nah, kalau warna backgroundnya tidak diganti ya nggak usah diganti, langsung tekan tombol terapkan ya. Terapkan. Kalau sudah seperti ini kan kita nyoba mengganti gambarnya. Nah, sudah ganti ya teman-teman. Begitu ya caranya. Sekarang bagaimana untuk membuat soalnya ya? Saya biasanya menggunakan kuis ya, pakai ABC-an atau mungkin jawaban singkat, tapi itu butuh kita koreksi sendiri jawabannya benar atau tidak. Jadi lebih praktisnya pakai pilihan ganda saja. Jadi misalkan pertanyaannya, berikut ini yang bukan perbuatan baik adalah, ya,
kita tinggal isikan apa saja yang perbuatan baik, yang bukan ya. Jadi kita pilihnya jelasnya perbuatan baik ya, menolong sesama, terus apa ya, membersihkan rumah, terus memukul ya, ini karena yang bukan ya, memukul teman. Nah, jawabannya yang memukul teman kan, ini yang bukan perbuatan baik ya. Caranya bagaimana biar bisa muncul skor itu lewat setelan kuis nanti teman-teman. Sekali lagi tombol ini ya, ini lewat HP ya, ke setelan, cari setelan ya. Nah, ini bisa kalian batasi ke satu tanggapan, jadi satu akun cuman bisa menjawab pertanyaan satu kali. Tapi biasanya ada yang keliru ngeklik ya, malum namanya juga pembelajaran daring, jadi nggak usah diklik, ini nggak perlu dicentang gini juga nggak usah, nggak apa-apa, jadi bisa diulangi berkali-kali, nggak apa-apa, karena juga pembelajaran daring, jadi mempermudah orang tua lah ya. Terus bagian presentasi, tampilkan link nggak usah ya, menyerahkan tanggal nggak usah. Nah, ini bisa kita isi biar tidak tanggapan Anda telah direkam, biar bisa jadi bagus seperti saya. Terima kasih anak baik, ini bisa gitu misal. Ini nanti akan jadi muncul terima kasih anak baik. Nanti setelah mereka mengerjakan akan muncul tulisan terima kasih anak baik. Jadi tidak sekedar tanggapan kalian telah direkam, itu enggak sekedar itu ya, biar lebih menarik. Terus kita setting kuisnya, jadikan ini sebagai kuis ya, jadi dicentang ya ini ya, ini sudah pilihannya sudah benar semua, enggak usah diganti-ganti, sudah benar semua. Terus simpan. Kita bisa ngeceknya lagi sudah benar jadi kuis enggak, kita bisa ngeceknya lagi ya. Ingat ya, di setelan kita lihat presentasinya tadi sudah ya, terima kasih anak baik, kuis. Nanti tampilannya setelah mereka mengerjakan, nanti akan ada skornya yang didapatkan, mana yang salah skornya dapat berapa, mana yang jawaban yang belum dijawab, itu nanti akan muncul setelah mereka mengerjakan. Nah, mengisi kuncinya di sini ya, ini nanti kalau belum muncul diklik, diklik ini nanti akan muncul isian kunci jawaban. Ini tombol kunci jawabannya diklik ya, kunci jawaban diklik. Oke, kita masukkan skornya ya, ini ada skornya ya, perhatikan ini ya, ini poinnya. Nah, ini kalau soal 1 sampai 10 ya berarti soalnya 10 ya. Nah, 10 kali 10 100. Kita isikan 10. Kunci jawabannya yang mana? Kita pilih di sini ya. Tadi kan memukul teman. Ini kita centang, teman-teman. Kita centang. Selesai. Sudah ya. Nah, ini kita tambahkan terus soalnya. Kita tambahkan sampai 10 ya, karena ini poinnya 10. Kita mau memberi skornya sampai 100 atau sampai 80 ya. Ya dari sini. Nah, ini teman-teman, tampilan Google Formulir bila kita menuliskan tidak, kita ganti tulisan tanggapan tidak direkam tadi ya. Tanggapan Anda telah direkam, itu kan umum ya. Kalau kalian mengisi Google Formulir kan biasanya terakhir-terakhir tanggapan kalian telah direkam, tanggapan Anda telah direkam, terus lihat skor, diklik, muncul skornya. Kita bisa menggantinya itu sebenarnya. Jadi bisa mengucapkan terima kasih pada anak yang sudah mengerjakan. Terima kasih anak yang baik dan cerdas ya. Tadi kan saya mengisinya terima kasih anak yang baik. Nanti setelah mereka mengerjakan akan muncul tulisan itu. Ya, agar kita bisa melihat hasil rekapan pengerjaan siswa-siswa kita, itu klik di respon sini teman-teman. Di respon sini, karena ini belum ada tanggapan ya gak apa-apa, nanti apa?
bila sudah dikerjakan maka akan muncul gitu. Nah, tenang saja teman-teman, misalkan kalian merevisi pertanyaan, misalkan ada protes orang tua, wali muridnya, kok jawabannya begini Pak, oh ternyata kita yang salah, kita bisa mengganti kunci jawaban, bisa mengganti pertanyaan, itu nanti terekap otomatis semuanya. Jadi kalau kita mengganti, maka akan terekap otomatis nilainya. Misalkan tadi yang sebelumnya salah 90 bisa jadi 100 ya, kalau kita mengganti kunci jawabannya. Misalkan ada protes ya, di sini ya, di membuat spreadsheet ini, klik ya, sudah pilih ini saja, ini nggak usah ya, ini ya, tombol ini sudah selesai buat. Nah, ini masuk di Google Drive kita. Nanti kita cek di Google Drive kita ya, Google Drive saya misalkan. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah diisi, nanti ya terisi ini. Nanti kalau Google formulirnya sudah terisi otomatis ini nanti. Nah, masuk di Google Drive kita teman-teman. Lihat, masuk di sini. Kita buatkan folder sendiri biar gampang ya. Jangan lupa untuk men-setting ini ya, men-setting orang lain bisa melihat link kita ya. Ini masuk di akun Google kita. Jadi kita buat folder dulu. Nah, ini kan ada folder ini. Kita bisa buat foldernya dulu. Foldernya adalah pendidikan karakter misalkan ya. Ini kan soal pendidikan karakter tadi. Pendidikan karakter. Sudah dibuat. Nah, ini teman-teman kita tahan. Kita tahan. Nah, ini untuk memindahkan foldernya di sini. Ini kalau HP begini. Kalau komputer ya dicoba-coba sendirilah. Kita cari pendidikan karakter P ya berarti. Nah, masuk di sini. Nah, kita pindahkan ya, ini ada pindahkan. Bisa ya pindahkan folder ya. Nah, biar bisa dilihat ya teman-teman, jangan lupa ini di setting. Nanti apapun file kita itu bisa dilihat orang. Jadi ini ya, kelola orang dan link ini ya, yang bagian mana di tombol ini nih, titik 3 ini. Jadi kalau biar bisa dilihat, nanti kalau tidak di setting begitu, link kita tidak bisa dilihat orang lain teman-teman. Di ini ya, nanti link kita nggak bisa dilihat. Loh, kok linknya nggak bisa dilihat ya, hanya orang yang ditambahkan. Nantinya nanti tidak praktis, kita nge-eti orang terus, mengkonfirmasi orang terus. Jadi ini diubah ini agar link Google Drive kita bisa dilihat. Ini pengakses lihat saja ya, jadi biar tidak bisa mengedit ya. Kalau editor ini bisa mengedit, nanti tambah acak-adul nanti folder kita, garapan Google formulir kita. Jadi cukup pengakses lihat saja sudah. Jadi folder itu apapun file yang kita masukkan di situ biar kita tidak lupa. Nah, ini. Jadi nanti filenya akan jadi bisa dilihat semua orang kalau filenya itu, kalau lewat folder. Atau filenya satu-satu kalian setting ya. Jangan lupa itu paling penting. Nah, ini kan sudah, siapa saja yang di internet bisa melihat link ini. Siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Nah, semuanya sudah berubah seperti itu. Ini juga. Oke, jadi lewat foldernya saja yang dirubah. Contohnya, bila spreadsheet hasil skor siswa yang sudah mengisi Google formulir yang kita buat itu contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya, ini yang tadi ya, pendidikan karakter Pancasila yang saya buat tadi. Ini di sini. Nah, ini soalnya di sini. Ini spreadsheetnya di sini. Yang judulnya sama ya. Nah, ini hasil nilai mereka berapa di sini. Ini silakan HP-nya di mode landscape ya. Ini kan, ini skor mereka ini 100 ya. Ini untuk yang tidak mengerjakan soal nomor 8 yang dapat 70 ya. Kita atur bagaimana biar mereka dapat bagus. Nah, ini kelasnya, nomor absennya, jawaban mereka yang benar-benar itu ada terekap di sini semua teman-teman. Ya, enak kan?